Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa khillanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, di pagi yang sejuk ini kembali kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setiap beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta ini dan pengaturnya, maka dialah yang berhak untuk memilih dari ciptaan-ciptaannya. Di antara malaikat Allah pilih Rasul, di antara manusia juga Allah pilih Rasul. Di antara bulan-bulan pun Allah Subhanahu wa taala memilih bulan-bulan tertentu yang kemudian dijadikan momen-momen sebagai syiar agamanya. Dan saat ini kita berada di salah satu bulan tersebut, bulan yang sebenarnya banyak terabaikan atau dianaktirikan kalau boleh dikatakan, karena memang posisinya terjepit. Kalau katanya ada yang blok M di sini, kalau katanya orang Madura, bulan takepe, bulan yang terjepit, dan memang terjepit di antara dua hari raya besar, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Oleh karena itu perhatian kaum muslimin terhadapnya mungkin sedikit dibandingkan dengan Ramadan misalnya, atau haji sekalian. Padahal Allah menyatakan pada surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan, jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Yang dimaksud di sini tentunya Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai dengan Haji, Dzul Hijjah. Bukan Januari, Februari sampai Desember, bukan itu.
karena ya, ini yang dimaksud adalah bulan Qamariyah. Di dalam kitab Allah, saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dari yang 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan di dalamnya memulai peperangan, ya. 3 berturut-turut, 1 menyendiri, ya. Salah sard wahid fard, kata dalam bahasa Arabnya. 3 itu berurutan, yang 1 menyendiri. Dzulqa'dah, ya, Zulkaidah kalau dengan KBBI-nya, ya. Kemudian Zulhijjah, kemudian Al-Muharram, kemudian Rajab yang menyendiri. Hikmah tentunya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini memang sejak zaman jahiliyah, ya, bahwasanya sebulan itu untuk persiapan perjalanan datang berhaji. Makanya Dzulqa'dah. Perjalanan dulu tidak seperti sekarang, tentunya datang dari berbagai belahan dunia menuju Mekah dalam perjalanan yang sangat jauh, yang dari jazirah saja itu sampai berbulan-bulan, ya. Makanya di sini kemudian, ya, nanti apa sekarang ini saya jelaskan. Makanya kemudian mereka, ya, diberi statnya di sini Dzulqa'dah. Orang Arab, ya, pada bulan ini dinamakan dengan Dzulqa'dah, ya, Al-Qa'dah yakni al-qu'ud, yaitu mereka pada duduk-duduk di rumah, tidak ngapa-ngapain. Orang Arab diantara kasabnya, diantara sumber pencaharian rezekinya itu berperang, karena tidak seperti negeri kita, masya Allah, bisa bertani, bisa, ya, makan dari sendiri. Di sana mau makan pasir dulu, ya, dulu, bukan sekarang, sebelum ada apa itu namanya minyak dan sebagainya. Baik, oleh karena itu, karena ini adalah bulan yang mereka hormati, maka mereka memilih duduk, tidak melakukan aktivitas perang, ataupun sebagiannya juga sampai menjadi begal atau perampok jalanan, ataupun juga bahkan, ya, begitu mereka mengagungkan bulan ini sejak masa jahiliyah, ketika ada misalnya, ya, orang yang membunuh keluarganya lewat di depannya, ketika di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun Muharram ataupun Rajab, mereka tidak mengganggunya, karena ada yang namanya sa'ar, yaitu membalas dendam. Ketika dibunuh, ya harus, ketika membunuh, ya harus dibunuh, seperti itu. Maka karena penghormatan mereka kepada bulan ini, mereka tidak melakukan itu. Kemudian, ya, ada setelah itu bulan haji yang tentunya Allah khususkan bulan ini sebagai syiar yang agung, bagian dari rukun Islam. Yang berapa rukun Islam? Yang 5, yaitu menunaikan ibadah haji. Kemudian setelah itu Al-Muharram, yaitu mereka jamaah haji ini mulai pulang ke negerinya masing-masing, juga butuh 1 bulan. Mereka menetap di Mekah untuk beristirahat, untuk berdagang selama bulan haji. Hajinya mungkin ya 1 pekan atau 10 hari saja kegiatan hajinya. Kemudian setelah itu mereka beristirahat,
mereka mengunjungi keluarganya kalau ada yang keluarganya di sana, ya. Berdagang, sambil berdagang mereka bawa dagangan dari negeri luar untuk apa? Untuk bekal mereka pulang juga, ya. Pulang pergi. Maka dari itu setelah haji ini butuh mereka juga 1 bulan untuk pulang ke negerinya. Itu diantara hikmahnya 3 bulan berturut-turut. Jadi dalam rangka menjaga yang di tengah ini atau mengagungkan bulan haji dan aktivitas di dalamnya. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang kokoh. Itulah agama yang kuat. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian, ya, menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Ini bukan berarti bahwasanya kezaliman di luar bulan itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal, tidak. Maksudnya ketika, ya, ngambil punyanya orang di bulan-bulan biasa itu diharamkan, tidak boleh, maka di bulan-bulan haram ini lebih lagi dosanya. Sebaliknya, ketika berpuasa di hari-hari biasa itu berpahala dan besar pahalanya, maka di bulan-bulan haram ini tentunya lebih besar lagi. Jadi hasanat tudha'af, pahala kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan di bulan haram ini. Begitu pula sayyiat, begitu pula keburukan atau dosa. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Maksudnya bukan kemudian kita bunuh diri atau menyakiti diri, tidak demikian. Maksudnya di antaranya adalah janganlah kalian menzalimi saudara-saudara kalian yang seperti diri kalian sendiri. Itu maksudnya. Saudara-saudara kita muslim itu seperti satu jasad dengan kita, satu ruh. Maka jangan kita menzalimi mereka. Ini maksudnya. Jadi kemudian, ya, penamaan Dzulqa'dah ini sebenarnya sudah ada sejak masa atau zamannya Kilab bin Murrah, yaitu kakek Nabi yang kelima, sekitar tahun 400-an, permulaan 412 Masehi, ya. Itu sebab penamaan Dzulqa'dah atau masa pertama kali penamaan Dzulqa'dah. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah, kejadian penting di bulan Dzulqa'dah ini adalah diantaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umrah dalam hidup beliau berapa kali? 4 kali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umrah dalam hidupnya itu 4 kali. 3-tiganya, ya, 3 diantaranya adalah di bulan Dzulqa'dah ini. Satunya yang bergandeng dengan haji, beliau berangkatnya juga di bulan Dzulqa'dah sebenarnya, pada tanggal 25 Dzulqa'dah. Cuma perjalanan dari dari Madinah ke Mekah itu kira-kira 1 minggu, 1 pekan dulunya. Naik kuda, naik unta 1 pekan, ya. Sekitar tentunya 450 kilo kira-kira, seperti itu. Jadi semuanya hampir bisa dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya di bulan Dzulqa'dah pelaksanaannya, sedangkan yang satu startnya memakai ihramnya dari Madinah di tanggal 25 Dzulqa'dah.
Kemudian kejadian penting juga di antara kejadian-kejadian bersejarah di bulan Dzulqa'dah ini, bahwasanya penaklukan Persia itu terjadi di bulan Dzulqa'dah ini. Ya. Loh, katanya tidak boleh perang, Ustaz. Mungkin ada yang nyeletuk demikian. Perang tentunya bukan satu hari satu malam kemudian selesai. Ini perangnya dari sebelum itu, berakhir kemenangannya di bulan Dzulqa'dah. Sedangkan yang diharamkan itu memulai perang di bulan tersebut. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau perangnya itu karena membela diri, itu juga hatta di bulan haram tidak masalah. Ya. Ada Belanda mau menyerang Indonesia, naudzubillah, mudah-mudahan jangan. Dulu misalnya agresi militer, tidak tahu bulannya bulan apa itu, bulan Komariahnya. Oh jangan, kita di Muharram tidak boleh perang, kemudian duduk. Ya jangan. Ya. Kita diserang, maka yang dimaksud jihad dilarang berperang di sini berperang hujum, yaitu kita menyerang. Adapun kita membela diri, mempertahankan, kapan saja. Seperti itu maksudnya. Baik. Jadi dan di bulan itu berarti juga terjadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Suraqah bin Malik. Ingat kisah Suraqah bin Malik, seorang yang sangat benci terhadap Islam dan dakwah Islam di awalnya. Bahkan beliaulah radhiyallahu anhu yang mengejar Nabi SAW sampai tinggal beberapa meter memanahnya, ya, kemudian terjatuh kudanya 3 kali ketika Abu Bakar bersama Nabi SAW menuju Madinah saat hijrah. Ketika 3 kali sudah melakukan itu tidak berhasil, maka Suraqah tahu ini bukan bikinan, ini dari langit sana kejadian ini. Kemudian dia memanggil Nabi SAW, ya, guna memberikan keamanan. Artinya saya sudah tidak mau berbuat jelek kepadamu wahai Muhammad SAW. Kemudian dia menyatakan dirinya tertarik dengan Islam dan ingin masuk Islam. Cuma kasih saya tanda satu, biar saya tambah yakin. Itu maksudnya kira-kira. Maka kemudian Nabi SAW menyatakan bahwasanya engkau akan hidup, kurang lebihnya kalau dengan bahasa kita, engkau akan hidup, ya, panjang. Kemudian nanti engkau juga akan memakai apa? Mahkota dari mahkotanya Raja Persia. Ini kapan Nabi ucapkan? Sebelum Nabi menginjakkan kaki di Yathrib, di kota Madinah. Kemudian Nabi wafat. Kemudian Abu Bakar naik jadi khalifah. Abu Bakar wafat, Umar naik jadi khalifah. Rasulullah berarti sudah tiada sekian tahun. Kemudian terwujudlah menjadi fakta kaum muslimin menaklukkan Persia di masa itu. Kemudian Umar bin Al-Khattab mencari dan memanggil siapa? Suraqah bin Malik. Kemudian Umar yang memasangkan mahkota di kepalanya sebagai bukti mukjizat kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil ladzi tad'unahu al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang kalian sebut sebagai Muharram, juga bulan-bulan haram tentunya. Ya, Al-Muharram di sini disebut sebagai perwakilan. Jadi di bulan-bulan di bulan-bulan hurum ini termasuk Dzulqa'dah, kita diajak dan dianjurkan, diseru untuk
memperbanyak amal soleh. Di antara amal-amal soleh tentunya adalah berpuasa. Bismillah, meskipun Ustadznya tidak puasa sekarang. Baik. Dan Rasulullah SAW juga di antara petunjuknya ya tidak menganjurkan umatnya berpuasa selain Ramadan, berpuasa penuh. Seperti Dzulqa'dah ini misalnya tadi dikatakan kita disunahkan beramal saleh yang banyak, diantaranya berpuasa, tapi tidak untuk berpuasa sebulan suntuk, hatta di bulan Muharram, hatta di bulan yang lainnya, di Rajab dan sebagainya. Tidak demikian ya. Dan bahkan di antara ulama memakruhkannya hal yang demikian, yaitu berpuasa seperti satu bulan seperti bulan Ramadan tanpa putus, seperti itu. Dan ya, tidak ada amalan-amalan khusus untuk bulan Dzulqa'dah ini. Sifatnya umum ya, sifatnya umum, ibadah-ibadah yang biasa, ibadah-ibadah sunnah yang biasa kita lakukan selain yang wajib, itu lebih digalakkan ya di bulan hurum seperti ini, agar apa? Agar kita memperbanyak ya tabungan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan hurum ini juga adalah yang di depan kita sebentar lagi, yaitu Dzulhijjah, di mana sebenarnya juga bagian dari hal yang perlu diberikan penjelasan lebih atau penerangan kepada kaum muslimin, bahwasanya bulan Dzulhijjah ini bukan hanya untuk mereka yang hendak berhaji. Oh, saya tidak haji tahun ini, tidak urusan. Bukan begitu. Sekarang tahun pandemi tidak ada haji ya, kemudian oh ya sudah, berarti tidak ada kegiatan amal soleh di bulan haji. Tidak demikian ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mengkhususkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini untuk kita berlomba-lomba ya melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sumpah, seperti yang tadi dibacakan pada rakaat kedua, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar, waktu fajar, dan demi 10 hari. Yang dimaksud dengan hari yang atau 10 hari ini dikatakan adalah 10 hari awal dari Dzulhijjah, di mana ma min ayyamin ahabbu ilallahi ay yuta'abbad lahu fiha min 'ashri Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadr. Meskipun hadis ini dhaif, akan tetapi pada penggalan yang pertama itu lebih atau banyak ditopang oleh hadis-hadis yang lain. Tidak ada hari yang ibadah pada hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal Dzulhijjah. Di sana juga pada tanggal 9 tentunya, ya, meskipun agak lama, saya mengingatkan, saya pribadi juga jamaah sekalian, ada puasa Arafah bagi mereka yang di luar Arafah, yaitu bagi mereka yang tidak melaksanakan haji maksudnya, di mana puasa saat itu ya 1 hari ya, akan tetapi luar biasa pahalanya, menghapus
dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun mendatang. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana juga pada hari itu, pada tanggal 9, kaum muslimin yang berhaji itu tentunya semuanya berkumpul di Arafah dan memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta doa kepadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membebaskan manusia dari api neraka lebih banyak daripada hari itu. Dan juga itu bukan hanya kepada dalam kaitannya dengan doa, bukan hanya bagi mereka yang mustajab, doa yang mustajab bukan hanya bagi mereka yang berada di Arafah, tidak, tapi juga bagi seluruh kaum muslimin yang berada di negeri mereka masing-masing. Hendaknya tidak meluputkan hari tersebut sebagai sebaik-baik hari. Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari di dunia ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala mithluhunna fi sabilillah, tidak pula 10 hari lainnya di jalan Allah? Wahai Rasulullah, wala mithluhunna fi sabilillah illa man uffira wajhuhu bit-turab, tidak pula 10 hari lainnya di jalan Allah kecuali orang yang wajahnya bermandikan debu karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selain hari Arafah ada Yaumun Nahr, yaitu di puncak ibadah haji sesudahnya pada tanggal 10 hari Idul Adhanya, hari kaum muslimin melaksanakan An-Nahr, yaitu menyembelih kurbannya bagi mereka yang tidak berhaji ataupun yang haji sama saja. Kemudian juga melaksanakan atau membayar fidyah bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam beberapa manasik hajinya, itu juga dimulai dari hari yang ke-10 ini. A'zamul ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala Yaumun Nahr thumma Yaumul Qar. Hari paling agung di sisi Allah adalah hari Nahr, yaitu 10 Dzulhijjah, kemudian hari Qar, yaitu 11 Dzulhijjah, yaitu hari kaum muslimin yang berhaji berada di Mina. Mereka berada di dalam jamuan Allah sebagai tamunya. Makanya kemudian diharamkan bagi mereka untuk berpuasa, karena mereka berada dalam jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika haji wada pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala inna ahramal ayyami yaumukum hadza wa inna ahramasy syuhuri syahrukum hadza wa inna ahramal biladi baladukum hadza. Ketahuilah bahwasanya hari yang paling haram adalah hari kalian ini, yaitu pada 10 Dzulhijjah, dan bulan yang paling haram adalah bulan kalian ini, yaitu Dzulhijjah, dan negeri yang paling haram adalah negeri kalian ini, yaitu Makkah. Kemudian berkaitan juga dengan
nikmat Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah menyatakan wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashr pada surah Al-A'raf 142. Dan ketika kami menjanjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat dalam masa 30 hari atau 30 malam. Ini maksudnya di bulan Dzulqa'dah ini. Nabi Musa mendapatkan Taurat, ya, menerima Taurat dalam 30 hari di bulan Dzulqa'dah ini. Wa atmamnaha bi'ashr, dan kami tambahi, sempurnakan dengan 10 hari. Maksudnya 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah. Jadi subhanallah, bulan Dzulqa'dah kemudian 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini bukan hanya bagi kaum muslimin sebenarnya, ya, diagungkan, akan tetapi sejak, ya, Nabi Musa alaihissalam juga mengalami hal luar biasa di hari-hari yang seperti kita jalani saat ini. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, juga berkaitan, ya, dengan keamanan tadi, ya, hikmah dari syariat, ya, berurutannya bulan-bulan haram, bahwasanya keamanan juga merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga syarat wajibnya haji. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Mampu di sini, ya, yang dimaksud adalah mampu kesehatan, ya, mampu finansial, baik untuk ongkos PP-nya maupun yang ditinggalkan di belakang, ya, juga mampu keamanannya. Mampu keamanannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat keamanan ini bagi Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, yang Allah telah memberikan kepada, ya, bangsa Quraisy di sini keamanan, sehingga mereka bisa melakukan perjalanan perdagangan, perniagaan di musim panas maupun di musim dingin, sehingga dengan begitu mereka bisa, ya, mencari makan, kemudian juga merasa aman dan tidak ada ketakutan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, seorang dari Yahudi berkata kepada Umar bin Al-Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalika al-yawma 'idan." Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian, seandainya diturunkan kepada kami bangsa Yahudi, tentu kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu balik bertanya, ya, ayu ayat, ayat yang mana yang kalian maksud? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, yaitu pada surah Al-Maidah ayat ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun di saat
haji wada di saat Nabi SAW berada di Mekah, ya. Seandainya kata orang Yahudi tadi ayat ini diturunkan kepada kami, maka hari turunnya ayat itu bakal kami jadikan hari raya. Subhanallah. Kemudian apa kata Umar? Qad arafna dzalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jumu'ah. Sungguh aku tahu hari diturunkannya ayat itu, kata Umar, dan di mana tempat diturunkannya. Ayat itu turun pada saat Rasulullah SAW berdiri di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah pada hari Jumat, ya. Makanya kemudian di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang nikmatnya, nikmat agama yang sudah sempurna, kemudian juga, ya, nikmat-nikmatnya yang lain serta keridhaannya terhadap agama Islam ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru hijrah, kemudian mendapati penduduk kota Madinah melakukan, ya, ritual atau kegiatan yang menunjukkan itu sebagai sebagai hari raya mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan dan, ya, mengumumkan kepada mereka, innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari untuk kalian dengan yang lebih baik daripada 2 hari yang biasa kalian gunakan untuk bergembira, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jamaah yang dirahmati Allah, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahr wa Ayyamut Tashrik Iduna Ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah. Dalam riwayat yang lain, ketahuilah bahwasanya hari Arafah, hari Nahr atau Idul Adha, dan hari-hari Tashrik adalah hari raya bagi kita pemeluk Islam. Itu adalah hari-hari untuk makan dan minum dan zikir kepada Allah. Hari-hari makan dan minum serta zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara, ya, keistimewaan pula pada hari Arafah, ya, selain yang disebutkan tadi, adalah wasyahidi wa mashhud. Dikatakan hari itu sebagai hari yang disaksikan, hari yang disaksikan, ya, atau yang menyaksikan. Dalam tafsir yang lain dikatakan sebagai hari yang disaksikan oleh para malaikat tentunya yang ikut hadir di Arafah saat itu, dan hari yang menyaksikan yaitu tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dari sahabat Anas bin Malik, di hari Arafah setara dengan 10.000 hari tentang keutamaannya. Ini menurut riwayat dari Anas bin Malik. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka orang itu seperti memperoleh pahala puasa 2000 hari. Kemudian yang keenam, di situ di hari Arafah itu juga merupakan haji akbar menurut sekelompok ulama salafus saleh, di antaranya Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain. Ma min yaumin, berikutnya, aktsar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah
wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Sesungguhnya tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Sungguh Allah mendekat kepada hambanya kemudian berbangga terhadap mereka di hadapan para malaikatnya seraya berfirman apa yang mereka inginkan. Ma ru'ya syaitanu yawman huwa fihi asghar wala adhar wala ahqar wala aghyadh minhu fi yaumi Arafah wa ma dhaka illa lima ra'a min tanazzulir rahmah wa tajawuzillahi 'anidh dhunubil 'idham illa ma uriya yawma badr qila wa ma ra'a yawma badr ya Rasulullah qala ama innahu qad ra'a Jibril yaz'ul malaikah. Tidak ada hari ketika setan itu tampak lebih kecil, lebih kerdil, lebih hina, kalah, kelihatan geram daripada hari Arafah. Penyebabnya tidak lain karena setan tadi melihat rahmat yang turun, dosa-dosa besar yang Allah ampuni. Ya. Ada cuma satu hari yang melebihi hari Arafah, yaitu ketika perang Badar. Beliau ditanya apa yang dilihat setan pada perang Badar. Beliau alaihissalatu wassalam menjawab, setan melihat Jibril mengatur saf barisan tentara malaikat. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup. Baik, alhamdulillah saya kira semuanya insyaallah jelas. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.